Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Perkenalkan saya Seri Desmawita sebagai calon guru penggerak angkatan 5 bersama rekan saya Ibu Emi Rausida akan mewawancarai Ustadz selaku kepala sekolah dari SMP IT Nurul Azmi Medan. Kami akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan yang selama ini Ustadz jalankan terkait tugas Ustadz. Bersedia Ustadz? Ya, insyaallah. Silakan. Silakan Ustazah. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Ada 2 pertanyaan nih yang mau saya ajukan. Yang pertama mengenai dilema etika. Kasusnya ini benar sama benar gitu. Dalam hal pertama, ini saya kasih analogi saja, contoh antara tugas sebagai anak dan juga tugas sebagai guru. Apabila di sini ada guru dari SMP IT Nurul Azmi meminta izin kepada Ustadz, contohnya ingin mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Kemudian dia juga punya tanggung jawab di sini sebagai wali kelas, yang apabila dia izin kepada Ustadz untuk mengurus orang tuanya, makanya dia meninggalkan tugasnya di kelas gitu. Bagaimana Ustadz mengidentifikasi masalah ini? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah mengenai bujukan moral. Jadi kan kita ketahui bahwa di sekolah pasti ada penerbit yang menawarkan buku gitu. Jika ada 2 penerbit yang menawarkan buku, namun salah satu harga bukunya lebih murah, gitu, yang satu harganya standar gitu. Kira-kira identifikasinya tuh yang mana Ustadz? Mana yang Ustadz dahulukan? Apakah yang murah ini? Apakah yang standar ini? Karena apabila kalau kita pilih yang murah kan kosnya bisa kita tempatkan ke hal yang lain. Bagaimana tanggapan Ustadz? Saya pengen dengar. Silakan Ustadz. Baik ya. Alhamdulillah. Ini 2 calon guru penggerak dari Nurul Azmi ya. Mudah-mudahan bisa selesai dan bisa rampung semua tugas-tugasnya ya. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan tadi mengenai dilema etika dan bujukan moral ya. Diambil salah satu contoh kasus. Yang pertama profesionalitas dan sebagai seorang anak ya, tanggung jawab sebagai seorang anak ya. Kasusnya misalnya dianalogikan seperti itu. Kalau di SMP IT Nurul Azmi kita memberikan kebebasan kepada guru-guru untuk memilih apakah guru itu tetap mengajar atau memilih izin untuk mengurus orang tuanya. Ya, tentunya ini pilihan yang dilematis ya. Artinya ada 2 kebaikan yang dibenturkan di situ. Tapi kita tidak ingin memperbesar masalah itu di sekolah ini, karena bagaimanapun juga keduanya memiliki kebaikan yang sama. Artinya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kalau dalam mengajar, guru itu membutuhkan ketenangan tentunya ya. Misalnya di dalam keluarganya, dia dalam kondisi keluarganya tenang, artinya tidak ada masalah begitu ya. Ya mudah-mudahan itu akan berpengaruh positif dalam dirinya sebagai seorang guru mengajar di kelasnya. Dan sebaliknya biasanya ketika guru itu dalam punya masalah di keluarga, ada sesuatu yang sedang dihadapinya di keluarga, biasanya akan terpengaruh juga dengan profesionalitasnya dalam mengajar gitu. Nah, makanya dalam hal ini biasanya kita memberikan kebebasan untuk memilih gurunya, apakah dia tetap mengajar atau mengurus orang tuanya. Dan ketika dia mengurus orang tuanya, tentunya kita juga punya backup. Artinya ada yang menggantikannya di kelas ketika dia keluar untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang anak. Ya, itu dilema etika ya yang biasanya kita alami di sekolah. Kemudian rujukan moral ya, ketika
ada penerbit yang hadir di sekolah kita, memberikan tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya. Ini biasanya memang terjadi di semua sekolah ya. Kita akan berpedoman kepada kesepakatan awal, kerjasama awal dengan penerbit yang pertama sih sebenarnya. Ya, karena bagaimanapun juga punya hak ya, penerbit itu punya hak untuk menawarkan produk-produknya kepada kita. Tidak menutup kemungkinan kita terima buku-buku dari penerbit lain, tapi memang kita terlebih dahulu kita pelajari buku-bukunya. Kita ada divisi yang bisa menangani hal itu. Jadi memang terlebih dahulu kita berikan kesempatan untuk mempresentasikan produknya dari penerbit lain, dan jika memungkinkan penerbit itu untuk menjual bukunya di sekolah kita dalam kondisi atau catatan yang tadi sudah kita sepakati ya, artinya buku itu layak untuk masuk ke sekolah kita, ya nggak apa-apa kita masuk. Nah, tapi kita memang saat ini masih berdasarkan kerjasama di awal dari penerbit yang lama. Oke. Baik, terima kasih jawabannya. Lanjut. Baik ya Ustadz, selanjutnya tentang pengambilan keputusan Ustadz. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, terkait dengan masalah tadi ya, mungkin ya analoginya ya. Biasanya saya mengkonfirmasi dulu kepada guru yang bersangkutan terkait hal yang dihadapinya. Biasanya yang pertama itu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan guru-guru yang lain ataupun wakil-wakil kepala sekolah, karena terkait dengan pembelajaran yang berjalan kan. Jika itu tidak memang memungkinkan untuk dia tinggalkan dan ada penggantinya, maka akan berjalan seperti biasa ya, ketika guru itu meninggalkan tugasnya sebagai seorang guru. Jadi konfirmasi dan koordinasi biasanya seperti itu. Tadi saya dengar sama Ustadz masalah koordinasi dan konfirmasi. Saya pengen tanya, apakah itu merupakan hal yang paling efektif apabila memang terjadi dilema etika tersebut? Ya, kalau dikatakan yang paling efektif, kita juga nggak bisa menyatakan hal itu demikian ya. Karena biasanya dalam mengambil keputusan itu kita melibatkan guru dan wakil-wakil kepala sekolah ya. Jadi artinya suara-suara mereka juga kita hargai di situ sebagai seorang guru yang mungkin bisa mewakili perasaan guru yang lain atau suara guru yang lain yang mungkin nggak bisa kita dengar gitu ya. Jadi sepertinya memang kita melibatkan guru-guru yang lain atau wakil-wakil kepala sekolah dalam mengambil keputusan, dan itu kita hargai begitu. Oke. Apakah salah satu cara efektif itu adalah dengan mempunyai guru backup atau guru pengganti pada saat terjadi dilema etika? Ya, biasanya begitu sih yang terjadi di sekolah kita. Biasanya mencari guru pengganti untuk menggantikan guru yang izin tersebut ya. Kalau efektifnya memang seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dikatakan efektif karena mungkin saja yang penggantinya ini bukan konsennya di situ, bukan mapelnya di situ. Tapi biasanya guru-guru itu ketika izin dia meninggalkan RPP yang sudah diketahui oleh kepala sekolah dan nanti akan diajarkan oleh guru penggantinya. Oke, Ustadz, tadi yang saya tangkap bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu Ustadz pasti mendengarkan suara-suara ya dari pihak guru ataupun dari pihak wakil-wakil Ustadz.
untuk mengambil keputusan yang terbaik ya Ustadz. Kemudian yang saya ingin tahu Ustadz, ada tidak tantangan terbesar Ustadz dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar. Ya, ini memang masalah pribadi saya ya. Jadi ketika dilema etika itu dihadapkan kepada saya, kecenderungan saya itu apakah kepada keprofesionalitasan atau kepada perasaan gitu ya. Jadi tantangannya justru terjadi pada diri saya. Apakah saya memilih untuk bertindak profesional atau saya memilih jalur perasaan tadi. Karena guru-guru itu juga ada kepentingan sesaat ya di luar jam sekolah begitu ya. Makanya kita perlu konfirmasi dan koordinasi tadi. Berarti Ustadz melibatkan alasan yang logika juga ya Ustadz. Kemudian Salah satunya. Ustadz pertimbangkan juga aspek perasaan tadi ya Ustadz. Salah satunya begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Jadi lupa ya. Nah, jadi kan selama Ustadz menjabat sebagai kepala sekolah nih kan, memang kan guru itu kan dengan berbagai banyak latar belakang dan juga berbeda status, ada yang menikah ataupun sudah belum. Artinya nih Ustadz, ketika dalam mulai memimpin SMP IT Nurul Azmi ini gitu kan, keadaan dilema etika itu misalnya kita contohkan itu terjadi gitu dalam kurun waktu 1 minggu gitu. Kehadiran guru itu memang benar-benar kosong gitu, tidak ada yang hadir, ada yang tidak. Apakah Ustadz akan meluangkan waktu di hari akhir pekan atau langsung Ustadz di situ melakukan langkah? Apakah Ustadz langsung meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah itu atau menunggu sampai di akhir pekan langsung membuat keputusan-keputusan? Apakah memang selama ini di SMP IT Nur Azmi ini ketika ada masalah itu sudah terjadwal sesi sharing antara kepala sekolah dan juga guru masalah proses dalam pembelajaran termasuk dalam dilema etika ini? Ya, jadwal dulu ya. Jadwal koordinasi itu yang umum kita sudah jadwalkan itu biasanya sebulan sekali. Dan jadwal koordinasi antara guru dan kepala sekolah langsung itu sudah terjadwal dan kita ada jadwalnya ya. Artinya di mana guru itu jamnya kosong, mereka buat jadwal ini waktunya saya menghadap kepala sekolah. Itu ada jadwal-jadwal khusus kita begitu. Karena sebagian besar dari guru kita adalah guru yang juga mengajar di sekolah yang lain. Begitu. Nah, tadi apa tadi ya? Kalau kasusnya apakah langsung di situ, gitu ya. apakah menunggu akhir pekan seperti jadwalnya ini apabila terjadi dilema etika yang terjadinya itu rutin gitu. Ya. Dilema etika. Ya, tentu saja biasanya ya kalau di SMP kita standby sih ada yang guru yang menggantikan, biasanya begitu. Nah, kemudian belum pernah terjadi sampai sebegitu panjangnya izin dari guru yang bersangkutan gitu ya. Belum pernah terjadi, dan kalaupun terjadi ya biasanya guru itu mengkonfirmasi terlebih dahulu ya, izin mau kemana begitu ya. Biasanya begitu, dan ya, kita buat pertimbangan-pertimbangan dengan panjangnya izin dari guru tersebut ya. Pertimbangannya memang misalnya ada yang diberikan kepada guru pengganti, biasanya begitu. Sampai saat ini belum ada patokan sih berapa nominalnya gitu kan. Tidak menjadi patokan karena memang di sini kita meminta guru itu untuk lebih bertanggung jawab terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang guru untuk mengajar.
Kemudian Ustadz, saya juga mau tahu, adakah faktor-faktor lain ataupun hal-hal yang mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan sebuah keputusan? Ya, biasanya saya akan banyak bertanya kepada wakil-wakil kepala sekolah, kepada guru mengenai keputusan-keputusan secara umum yang mau diambil gitu ya. Jadi melibatkan guru dan wakil-wakil kepala sekolah itu saya jadikan bukan yang utama sih sebenarnya, tapi lebih cenderung menghargai apa yang menjadi masalah mereka misalnya, atau apa yang menjadi usulan mereka, karena memang pada dasarnya kegiatan pembelajaran itu mereka yang berkecimpung di dalamnya. Jadi usulan-usulan mereka atau pendapat-pendapat mereka itu lebih saya kedepankan, begitu ya. Walaupun sebenarnya saya bisa untuk mengambil keputusan itu secara mutlak, tapi ada kesan terpaksa nanti yang mungkin mereka jalani gitu ya. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih. Kan kalau memimpin itu kan memang bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Yang dipimpin juga bukan hanya guru, tapi juga dalam hal ini siswa juga ya Ustadz ya. Jadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, ada nggak pengalaman yang paling buruk selama terjadi Ustadz sebagai seorang pemimpin, dan Ustadz bisa ceritakan kepada kami gitu pembelajaran yang Ustadz bisa bagi ke kami dalam kasus dilema etika ini gitu Ustadz. Oke. Jadi begini ya, SMP IT Nurul Azmi ini berjalan sekitar 5 tahun ya. Tentunya nggak sama dengan sekolah-sekolah yang sudah punya pengalaman dalam masa perjalanannya ya, dengan kami gitu ya. Apalagi kita di sini masih minim peminat ya, artinya tidak banyak sih, artinya ada satu rombel di setiap kelasnya. Nah itu juga sangat berpengaruh dengan bagaimana cara kita memimpin. Nah jangan sampai ketika kita membutuhkan, kita sudah mendapatkan guru-guru yang sudah kita bina, sudah punya visi yang sama begitu ya, hanya dengan masalah-masalah yang sepele, akhirnya guru itu tidak kerasan di sekolah kita. Begitu juga dengan siswa ya. Jadi perbedaan pengalaman itu menjadi faktor-faktor saya juga untuk membuat keputusan gitu ya. Artinya masa-masa kepemimpinan dan jumlah guru, jumlah siswa begitu ya. Banyak sekali ya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan saya dalam mengambil keputusan itu, apalagi dalam dilema etika ya, dilema etika. Kalau pengalaman buruknya ya insya Allah sampai saat ini belum ada sih ya. Artinya sampai saat ini masih bisa ditangani lah begitu ya, masih bisa dikondisikan ya. Walaupun ada pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan keputusan itu, tapi itu saya rasa hal yang wajar selama saya masih bisa berkoordinasi dengan guru-guru saya, dan keputusan itu adalah kesepakatan dari kita semua. Oke, pelajaran yang bisa dibagi kepada kami Ustadz sebagai seorang pemimpin. Ya, memang tidak sama ya, artinya cara memimpin kita di sebuah instansi ataupun di sebuah lembaga pendidikan, kita memang harus melihat secara utuh lembaga pendidikan itu misalnya, atau melihat secara komprehensif ya, dari mulai masalah-masalah yang besar
masalah-masalah yang kecil. Jadi sebisa mungkin kalau dari saya, kita dengar apa yang disampaikan dari guru-guru, apa yang disampaikan dari orang tua siswa dan bahkan murid ya. Jika itu memang bisa kita jadikan sebagai sebuah aturan atau sebagai sebuah wacana yang baru untuk pendidikan ke depan, kenapa tidak gitu ya. Kemudian ya memang ada pergulatan ego di situ ya. Nah, ketika kita memimpin ya, maka pandai-pandailah untuk manajemen hal tersebut ya. Bagaimanapun juga kita kan manusia, pasti ada celah khilaf itu. Butuh seringnya kita disirami dengan nasihat-nasihat dari orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dari kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, atau ya mungkin yang enggak kita sangka dari orang lain yang itu merupakan nasihat bagi kita gitu ya. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari meskipun kita sudah jadi seorang pemimpin. Alhamdulillah Ustadz, banyak sekali informasi ataupun pelajaran yang bisa kami ambil dari wawancara kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Doni selaku Kepala Sekolah SMP IT Nurul Azmi. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi Ustadz. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kami. Terima Amin. kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini pertanyaannya lah beda deh tadi.